Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan uji VAR menggunakan eViews. Di sini contohnya saya memiliki data tentang tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menguji spesifikasi model. Kita melakukan uji stasionaritas data menggunakan uji ADF maupun uji Veliparon. Oke, kita kembali ke eViews. Kita klik unemployment rate, dan juga klik inflation rate sambil ditahan kontrol. Oke, ketika sudah dua ini diklik ini, lalu kita klik kanan, klik open as VAR. VAR type-nya kita pilih standar VAR, yang lainnya biarkan. Oh, sebelum ini uji ADF ya, bukan ini. Oke, jadi yang pertama adalah inflation rate, kita uji, klik 2 kali, lalu kita klik view, unit root test, kita pilih standar unit root test. Lalu kita pilih pada tingkat level uji ADF. Nah, uji ADF menunjukkan probabilitasnya dia menolak H0 di tingkat level. Selanjutnya ini juga ini ya, menolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data inflation rate stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita uji variabel unemployment rate stasioner enggak pada tingkat level. Kita close, kita klik unemployment rate, klik view, unit root test, standard unit root test, klik OK. Nah, probnya 0,00 ya, menolak 0, jadi unemployment rate juga stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita akan ini ya, karena pada unemployment rate dan inflation rate stasioner pada tingkat level, sehingga dapat digunakan vektor autoregressive pada level var in level. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji pemilihan panjang lag optimum. Untuk mencari lag optimum kita klik unemployment rate dan inflation rate sambil ditahan kontrol. Oke, lalu kita klik kanan, klik open as VAR. Standar VAR type-nya kita biarkan, kita klik OK. Kalau sudah begini, kita klik view, lalu lag structure, pilih lag length kriteria, lag to include-nya default 8, klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, hasil dari pemilihan lag menurut eViews. Di sini kita lihat baik metode log linear ataupun linear ataupun final prediction error AIC, Schwarz dan Hanan-Quinn, semuanya dipilihnya yang lag keempat. Tahu dari mana? Ini tanda bintangnya ini. Ya, tanda bintangnya ini semuanya itu ada di lag keempat. Sehingga nanti kita masukkan modelnya dalam uji VAR, lagnya kita ganti ke lag 4. Oke. Berdasarkan hasil pemilihan lag optimum eViews di atas, nilai dari AIC, SC dan lainnya menunjukkan bahwa nilai lag optimum berada pada nilai lag ke-4. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas model VAR menggunakan air root baik melalui tabel ataupun air root grab. Oke, caranya adalah kita kembali ke eViews. Kita klik kanan, open as VAR. Lagnya tadi 4 ya di sini. Kita klik OK. Lalu kita klik view, kemudian lag structure dan air root table. Air root table ini ya, kita klik. Nah, ini kita kopikan datanya ini ke Word. Setelah itu muncul hasil ini. Syaratnya itu adalah nilai modulus itu ini, nilai modulus harus kurang dari 1. Ini ya. Kesimpulannya didapatkan nilai modulus sebesar 0,757266 atau mayoritas semuanya ini ya. Semuanya itu kurang dari 1, artinya model VAR stabil. Lalu menggunakan air root grab, sama kayak tadi, ketik view, lag structure, air root grab. Nah, di sini bisa dilihat dikatakan stabil ketika titik-titiknya warna biru ini berada di dalam lingkaran ini ya.
dalam lingkaran, maka AR-nya itu stabil. Syaratnya nilai titik-titik modulus tidak boleh berada di luar lingkaran. Kesimpulannya apa? Nilai titik-titik modulus tidak berada di luar lingkaran sehingga model VAR stabil. Setelah menentukan AR root, kemudian kita analisis hasil estimasi berdasarkan model terbaik. Model terbaik itu ya yang lag-nya 4, seperti yang kita inputkan tadi di awal ya, yaitu adalah ini adalah lag keempat. Datanya ini itu adalah koefisien beta 1 dari unemployment rate. Yang bawahnya ini adalah koefisien ya. Yang paling atas koefisien, yang di tengah ini adalah nilai errornya. Kemudian bawahnya ini adalah nilai T statistik. Oke, jadi ini adalah tanda dari nilai-nilainya di sini. Setelah itu kita tentukan modelnya. Model yang pertama adalah unemployment rate dipengaruhi oleh inflation rate dan unemployment rate itu sendiri periode sebelumnya gitu ya. Jadi karena ini adalah ini sama ya, meskipun urutannya beda, cuma urutannya aja, nggak apa-apa. Oke, kalau kita lihat di sini modelnya adalah unemployment rate sama dengan beta 0 ditambah beta 1 inflasi periode sebelumnya ditambah beta 2 inflasi 2 periode sebelumnya, dan seterusnya sampai dengan ditambah gamma 1 unemployment periode sebelumnya. Dari mana ini? Dari sini. Ini kan inflation rate min 1, inflation rate min 2, inflation rate min 3, inflation rate min 4, unemployment min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, modelnya ini kalau misalkan dependennya itu unemployment rate, maka yang dipakai koefisiennya adalah yang sebelah kanan. Nanti kalau dependennya inflation rate, maka yang dipakai koefisiennya adalah yang sebelah kiri. Ini adalah variabel independen, dependennya sama semua ya. Jadi nanti ada dua model, yang pertama dependennya unemployment rate, yang kedua dependennya adalah inflation rate. Kemudian kita masukkan ke dalam model angka-angkanya. Diketahui dari unemployment rate ini untuk inflation rate min 1 koefisien adalah 0,037 0,037. Maka di sini unemployment rate dengan inflation rate min 1 tadi yang ini adalah 0,037, dan seterusnya disesuaikan sama variabel nilai koefisien di bawahnya gitu ya. Ini kalau 0,0 berarti nanti unemployment rate sama dengan ditambah C ini dikurangi, berarti dikurangi 0,000342, kemudian ditambahkan dengan 0,037 inflation rate min 1 ditambah 0,029 inflation rate periode min 2, dan seterusnya. Itu untuk model dependent yang unemployment rate. Selanjutnya untuk model inflation rate juga sama. Jadi nanti modelnya adalah seperti ini. Inflation rate sama dengan min 0,00432. Ini yang C ya. Ini kan 0,00432. Inflation rate min 0,00432 ditambah 0,302976 inflation rate periode sebelumnya, dan seterusnya sesuai yang di atas. Kemudian kita mencari signifikansi. Signifikansi ini dilihat dari T hitung. T hitung itu apa? T hitung itu dari yang dikurung tegak, yang paling bawah ini. Ini nilai T hitung. Ini nilai T hitung. Ini nilai T hitung. Jadi angka yang paling bawah itu nilai T hitungnya per variabel ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan, kita bisa lihat ya. Dari data EVIS di atas dapat diketahui nilai T statistik dari inflation rate periode sebelumnya sebesar 6,3 ini itu lebih besar dari T kritis 1,96. T kritis ini bisa kita pakai menggunakan rule of thumb ya, ketika datanya itu banyak, karena ini 440-an, maka bisa dapat kita pakai
T kritisnya itu sebesar 1,96. Karena T hitung lebih besar dari T kritis, maka menolak H0 kan. Sedangkan menolak H0 itu maka berarti inflation rate periode sebelumnya berpengaruh terhadap inflation rate saat ini. Sedangkan diketahui pula nilai T statistik inflation rate periode sebelumnya sebesar 1,532 1,32. Sebentar. Oh, tadi ya benar. Jadi yang pertama tadi adalah pengaruh inflation rate periode sebelumnya terhadap inflation rate saat ini. Lalu yang kedua ini adalah pengaruh inflation rate periode sebelumnya terhadap unemployment rate ya. Jadi ya tadi variabel yang pertama adalah inflation rate periode sebelumnya itu berpengaruh terhadap inflation rate saat ini. Lalu inflation rate periode sebelumnya itu tidak berpengaruh ya. Karena T hitungnya lebih kecil daripada T kritis. Sehingga inflation rate periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap unemployment rate saat ini. Dan untuk kesimpulan lainnya mengenai variabel mana saja yang berpengaruh terhadap variabel inflation rate dan unemployment rate dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, ini adalah kesimpulannya dari data dari hasil output EFUSE di atas tadi. Variabel mana saja yang signifikan dan tidak signifikan. Inflation rate min 1, T statistiknya 6,33. Ya, ini kan didapat dari sini ya. Ini variabel inflation rate terhadap inflation rate saat ini. Kita lihat inflation rate min 1 terhadap inflation rate saat ini sebesar 6,33. Nah, inflation rate min 1 terhadap unemployment rate besarnya adalah 1,53. Taruh di sini. Terhadap unemployment rate besarnya adalah 1,53. Maka keputusannya tidak signifikan. Tidak signifikannya dari mana? Dibandingkan dengan ini 1,96 plus minus 1,96. Karena hasil T hitungnya kan tidak selalu positif ya. T hitung itu bisa negatif seperti ini, min 0,183, 182. Kalau begini maka kita pakai yang ininya yang min, berarti min 1,96. Atau bisa dianggap untuk mempermudah aja, tapi kalau ditulis ini tetap ditulis tandanya ya. Tapi kalau untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan, anggap saja semuanya ini positif. Jadi min 0,182 dianggap positif aja. Jadi 0,182 dibandingkan dengan 1,96 lebih gede mana. Itu kan lebih mudah untuk menentukan sebuah keputusan. Selanjutnya kita perjelas lagi yang di bawah, inflation rate, dependent inflation rate. Untuk inflation rate saat ini cenderung dipengaruhi oleh inflation rate periode sebelumnya, inflation rate 4 periode sebelumnya, unemployment rate 2 periode sebelumnya, dan unemployment rate 3 periode sebelumnya. Taunya dari mana? Dilihat dari sini ya. Yang signifikan yang mana? Yang signifikan yang ini, min 1, min 4, unemployment min 1, min 2, dan min 3. Ini min 2 dan min 3. Yang tidak berpengaruh itu ya berarti yang tidak signifikan ya. Tinggal ditaruh di bawah. Unemployment rate juga sama kayak inflation rate. Tinggal dicari aja mana yang tidak signifikan, mana yang signifikan, dan dikelompokkan di sini. Oke, selanjutnya adalah melakukan hasil IRF ya, Impulse Response Function. Oke, jadi untuk melakukan uji Impulse Response Function selanjutnya kita akan melihat EFUSE. Kita klik View, Impulse Response, Display Format kita pilih Graph, Response Standard Error-nya kita pilih Analytic, Period-nya 10, Impulse-nya Default. Klik OK. Hasilnya adalah ini ya. Jadi ini bisa kita kopikan dan taruh di board. Hasilnya seperti ini. Jadi ada 4 grafik ya, tapi yang kita lihat itu cuma yang respond to inflation rate to unemployment rate
dan respon of unemployment rate to inflation rate. Sedangkan yang kedua ini tidak dilihat. Kenapa? Karena ini hanya menjelaskan dia dengan variabel itu sendiri. Karena inflation rate to inflation rate, yang satunya unemployment rate to unemployment rate. Jadi nggak perlu dianalisa. Yang kita analisa adalah yang berbeda variabelnya ya. Inflation rate to unemployment rate to inflation rate. Jadi ada dua ini. Pada grafik respon of inflation rate to unemployment rate, jadi yang ini, yang sebelah kanan ini, menjelaskan respon inflation rate karena adanya shock variabel dari unemployment rate. Pada grafik ini menjelaskan kondisi bahwa ketika terjadi shock pada unemployment rate, maka akan mempengaruhi kondisi dari inflation rate pada periode keempat. Kenapa periode keempat? Kita lihatnya dari yang warna biru ini ya, yang titik ekstrim istilahnya. Titik ekstrim itu apa? Perubahan ekstrim. Jadi ini kan menurun, lalu ada titik balik di sini meningkat. Nah, itu adalah titik ekstrim namanya. Dan itu terjadi di leg keempat. Itu adalah shock dari shock pada unemployment rate. Kemudian yang di sini, yang grafik respon of unemployment rate to inflation rate, ini menjelaskan respon unemployment rate karena adanya shock variabel inflation rate. Pada grafik ini menjelaskan kondisi bahwa ketika terjadi shock pada inflation rate, maka akan mempengaruhi kondisi dari unemployment rate pada periode ke-2 dan ke-5. Karena ini adalah titik ekstrimnya, dari meningkat sebelumnya lalu mendatar. Kemudian di sini adalah juga titik ekstrim di sini. Di sini tidak dimasukkan karena ini adalah 0 ya, hampir 0. Oke, begitu interpretasi dari output hasil IRF. Kemudian selanjutnya adalah output hasil variance decomposition. Kita kembali ke Evius. Ini kita close atau kita klik view langsung, view. Begini ya. Nah, klik view, variance decomposition. Kita pilih tabel. Klik OK. Nah, hasilnya adalah ini ya. Ini kita copy, kita taruh di sini. Ini adalah hasil dari variance decomposition. Interpretasinya bagaimana? Jadi pada periode 1, nilai unemployment rate sepenuhnya ditentukan oleh variabel itu sendiri. Variabel itu sendiri apa? Ya unemployment rate itu sendiri ya, dengan nilai 100. Nah, ini kan variabel decomposition-nya unemployment rate. Pada periode 1 ditentukan sebesar 100% oleh variabel itu sendiri, unemployment rate. Sedangkan variabel lainnya yaitu inflation rate sama sekali tidak mempengaruhi unemployment rate karena 0,00. Baru pada periode kedua, efek dari inflation rate, pengaruh dari inflation rate itu mulai berpengaruh terhadap unemployment rate sebesar 0,5 ya, 0,53366. Sedangkan unemployment rate dipengaruhi oleh variabel itu sendiri sebesar 99,466. Dan pada periode ketiga, efek inflation rate kepada unemployment rate itu adalah sebesar 1,165. Itu jelaskan efeknya saja. Dan kita bisa melihat ya, secara terus-terusan pengaruh dari inflation rate terhadap unemployment rate itu semakin meningkat. Semakin lama periodenya, pengaruh inflation rate-nya ini semakin meningkat. Gitu ya, peningkatan. Sedangkan ketika dia dekomposisinya adalah variabel inflation rate, pada periode pertama ditentukan oleh inflation rate itu sendiri sebesar 99,79, sedangkan dipengaruhi oleh unemployment rate sebesar 0,0205. Begitu juga dengan proporsinya ya, proporsi pengaruh dari unemployment rate terhadap inflation rate pada periode selanjutnya, yaitu 2 hingga 10 ini mengalami peningkatan yang semakin tinggi kan di sini. Nah, itu adalah interpretasi dari hasil variance dekomposisi.
Selanjutnya adalah kita melakukan uji kausalitas Granger ya. Caranya kita balik ke sini, ini kita close, lalu kita klik quick, group statistik, Granger causality test. Ini begini, kita klik oke. Ini unemployment rate, nama variabelnya ya, kita isikan di sini. Nama variabelnya yang ada di sebelah kiri. Kita klik oke. Lag to include-nya kita isi 4 sesuai dengan pemilihan lag optimum yang kita hasilkan tadi. Kita klik oke. Hasilnya ini kita copy ke Word. Lalu interpretasinya adalah yang pertama, kita bisa menjelaskan hubungan antara inflation rate terhadap unemployment rate. H0-nya apa? H0-nya adalah inflation rate does not Granger cause unemployment rate. Ini adalah null hypothesis atau HO-nya. H0-nya itu adalah inflation rate tidak mempengaruhi unemployment rate. Maka otomatis HA-nya adalah inflation rate mempengaruhi unemployment rate. Nilai prop-nya berapa? 0,01. Kan berarti lebih kecil dari alfa ya. Maka dia menolak H0. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah inflation rate mempengaruhi unemployment rate. Itu ya. Lalu kemudian hubungan kedua, unemployment rate apakah mempengaruhi inflation rate? Kita bisa lihat prop-nya ini sebesar ini juga signifikan juga ya. Maka berarti unemployment rate itu juga mempengaruhi inflation rate. Karena sama-sama mempengaruhi, maka kesimpulan dari uji kausalitas Granger, hubungan dari unemployment rate dan inflation rate itu memiliki hubungan dua arah. Artinya kedua variabel tersebut saling mempengaruhi. Inflasi mempengaruhi pengangguran dan sebaliknya pengangguran juga mempengaruhi inflasi. Begitu ya tahapan-tahapan dari uji VAR menggunakan Fuse. Saya kira itu saja tutorial kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di grup atau di PC. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.